Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Malam ini gue ingin ngobrol ringan news update terkait dengan situasi dari Jadon Sancho. Jadi Jadon Sancho sudah menghapus tweetnya, dimana di tweet tersebut kan dia mengatakan jangan percaya apa yang Anda baca. Saya bermain cukup bagus di lapangan latihan. Ada alasan lain mungkin kenapa kok tidak ada di skuad Manchester United. Intinya dia menyanggah apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag di konferensi pers setelah Manchester United menghadapi Arsenal. Nah, tweet tersebut sudah dihapus. Apakah ini pertanda kalau situasi akan membaik ya antara Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag? Ternyata situasinya belum tentu demikian. Karena Jadon Sancho sendiri walaupun setelah menghapus ya, tapi masih dikabarkan ini belum ada pertemuan yang terjadi dengan Erik ten Hag seperti yang dikatakan sebelumnya ya, di mana diberitakan akan segera bertemu, tapi justru Jadon Sancho ini berada di luar Manchester. Dia menikmati hari liburnya ya kan, di mana ya di jeda internasional. Teman-teman yang lain tentu saja yang memperkuat tim nasional masing-masing berlaga di laga internasional, tapi dia justru libur. Nah, ada beberapa situasi ya terkait dengan kabar tersebut, seperti dari The Guardian. Jamie Jackson ini mengatakan kalau ya situasi masa depan dari Jadon Sancho ini terkait juga dengan tentu saja keadaan sekarang, dan keputusannya untuk menghapus Twitternya ini menandakan kalau dia sebenarnya ingin sesuatu ataupun masa depan yang lebih positif. Nampaknya ini beberapa pihak menggambarkan kalau ini adalah awal yang baik ataupun awal yang positif di antara atau ya hubungan antara Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag. Namun terkait dengan hal tersebut sebenarnya ada hal-hal yang sudah pernah terjadi terkait dengan Erik ten Hag dan juga Jadon Sancho. Ini ditulis oleh atau diberitakan dari The Athletic, di mana ada informasi mengenai Jadon Sancho ya, seperti apa tingkah lakunya. Yang gua tangkap dari informasi tersebut adalah bagaimana ya seperti kita ketahui bersama, musim lalu Erik ten Hag ini berusaha untuk membangkitkan Jadon Sancho dengan mengirim ke Belanda dalam tempo waktu berapa, 3-4 bulan ya kan. Karena memang situasinya ini tidak mulus-mulus saja terkait dengan performa Jadon Sancho. Nah, Jadon Sancho ini dikabarkan ya dari The Athletic, contohnya kalau Erik ten Hag ini tidak senang dengan ketepatan waktu dari Jadon Sancho yang disebutkan sering terlambat. Dan ini juga dilihat oleh rekan-rekan yang lainnya. Lalu situasi juga bagaimana yang gue baca dari artikel tersebut, Erik ten Hag merekomendasikan Jadon Sancho ini supaya datang lebih awal di latihan ya, sekitar sejam lebih awal, supaya dia ini punya waktu latihan yang lebih panjang ya. Dipatuhi dalam beberapa waktu, tapi setelahnya dia tidak mengikuti lagi. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Erik ten Hag. Disebutkan juga kalau sebenarnya Jadon Sancho ini situasinya ya tidak ada pembicaraan tentang transfer keluar ya. Dan Jadon Sancho juga tidak pernah memberikan tanda-tanda kalau dia ingin meninggalkan Manchester United. Jadon Sancho
kalau gue review juga situasinya di Manchester United ketika dia datang, tidak lama kemudian ya, di periode yang sama Cristiano Ronaldo juga datang, dan menurut gua ini sedikit banyak juga merubah situasi dengan Ole Gunnar Solskjaer yang menyusun mungkin skema, sistem, bahkan strategi untuk Manchester United musim itu. Jadon Sancho yang akhirnya menurut gua tersingkir. Bagaimana situasinya Jadon Sancho tidak mendapatkan tempat utama di kanan, pada saat itu lebih sering Mason Greenwood. Di sebelah kiri dengan datangnya Cristiano Ronaldo, maka Marcus Rashford digeser ke sebelah kiri ya kan kalau tidak salah, dengan ya penyerang tengah ditempati oleh Cristiano Ronaldo, dan ya Jadon Sancho dalam tanda kutip menjadi korban di sana. Nomor punggung 7 juga disebutkan ya, di mana Jadon Sancho tadinya janjikan setelah Edinson Cavani dia yang akan mendapatkan nomor punggung 7, tapi kenyataannya justru nomor punggung 7 ya seperti kita ketahui dari Edinson Cavani ini pindah ke Cristiano Ronaldo CR7. Lalu ada informasi yang lain ya, intinya memang sebentar gue sambil nyari-nyari juga ya situasi tentang Jadon Sancho ini yang memang ada juga informasi yang yang dikabarkan kalau Jadon Sancho ini bisa menjadi seorang profesional, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi pemain yang dalam tanda kutip bersifat manja, ingin diistimewakan dan lain-lain. Pelatih Borussia Dortmund sebelumnya juga mengetahui situasi terkait dengan Jadon Sancho, tapi dia juga kalau gue tangkap paham tentang kualitas seorang Jadon Sancho, tapi dia juga harus belajar secara atau menjadi pemain yang lebih bagus dari sisi profesional. Oleh karena itulah sering ditandemkan dengan seorang Erling Haaland, baik itu di dalam lapangan maupun juga di luar lapangan, supaya bisa mencontoh begitu ya. Karena ya ini di situasi pemain muda dianggap hal yang harus diperbaiki. Dan apakah situasi ini saat ini di Manchester United terkait dengan Jadon Sancho akan membaik? Bisa ya, bisa tidak. Kabar terbaru yang gue dapat dari Daily Mail mengatakan kalau John Murtough ini juga akan masuk ya di situasi Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag. Dan dia ini mendapatkan tugas langsung dari Richard Arnold. Kenapa demikian? Karena sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda adanya penyelesaian, baik itu dari Erik ten Hag maupun juga dari Jadon Sancho. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Apakah karena memang masih liburan atau memang sengaja digantung oleh Erik ten Hag sebagai menurut gua yang pembuat keputusan nantinya ya, terkait dengan situasi Jadon Sancho? Apakah memang sengaja di-create atau diciptakan situasi seperti ini? Ya menurut gua ini bisa saja supaya Jadon Sancho juga merasa ataupun juga Erik ten Hag ya menunggu reaksi apa yang akan dilakukan oleh Jadon Sancho. Ternyata sudah dimulai dengan menghapus Twitternya ya kan. Tapi ya apakah ada langkah-langkah selanjutnya juga, ini menurut gua sangat menarik untuk dinantikan. Tadi disebutkan Jadon Sancho tidak ada tanda-tanda ingin keluar Manchester United, dan gue melihat situasi dari Manchester United pun juga ya saat ini tidak mungkin untuk melepas Jadon Sancho. Oke, masih ada beberapa negara ya yang bursa transfernya masih dibuka, tapi secara realistis menurut gue tuh tidak mungkin gitu loh. Jadon Sancho investasi dari Manchester United sangat tinggi ya, biaya transfer dari Borussia Dortmund, gajinya juga yang merupakan tertinggi di klub saat ini. Dan untuk mendapatkan klub yang mau menyanggupi hal-hal tersebut, artinya biaya transfer yang tentu saja tidak murah, lalu mengcover gaji dari Jadon Sancho, menurut gue ini tidak mudah, baik itu secara pinjaman apalagi secara permanen gitu loh. Jadi menurut gue harus dicari solusinya sampai dengan paling tidak bulan Januari tahun depan, di mana bursa itu sudah dibuka. Kalau seandainya memang Jadon Sancho ini diparkir
secara secara apa ya? Secara valuasi bisnis tentu saja tidak bagus karena ya dia akan tetap menerima gaji ya kan dan lain-lain menurut gua. Tapi dia tidak bermain. Di mana sebenarnya dia punya potensi kalau gua pikir sebagai pemain Manchester United. Tinggal bagaimana dikelola dan ternyata tidak mudah mengelola potensi-potensi ataupun pemain-pemain di Manchester United. Sebagai contohnya Jadon Sancho ini yang ketika dia datang diinginkan oleh Ole Gunnar Solskjaer tertunda 1 tahun dan ketika dia datang situasinya berubah dengan kedatangan Cristiano Ronaldo, lalu performa tim juga secara kolektif buruk ya kan. Ada masa di Ralf Rangnick. By the way, ketika di zamannya Ralf Rangnick, dia tampil cukup oke ya, disebutkan juga di artikel The Athletic. Lalu datanglah Erik ten Hag, sempat tampil oke di awal-awal musim kompetisi. Ada ya gangguan di tengah, tampil bagus lagi di akhir kompetisi. Di awal sekarang diplot di posisi yang berbeda lagi. Dinamikanya sangat naik turun bagi pemain muda ini dan gua dalam tanda kutip paham ya kenapa memang situasi ini juga tidak mudah bagi Jadon Sancho, sehingga memang dia ini sebenarnya kalau menurut gue lebih menilai dia ini memang butuh bantuan gitu loh, butuh guidance, butuh bimbingan, butuh support, baik itu secara teknis maupun juga non teknis. Bisa jadi menurut gue kenapa dia melakukan reaksi seperti itu ya karena belum matangan dia sebagai pemain, baik itu secara mental maupun juga mungkin secara mindset ya, tidak konsisten. Dan menurut gue ini yang harus diperbaiki oleh tim kepelatihan Manchester United. Dan feeling gue apa yang akan terjadi, hukuman pasti akan jatuh ya ke Jadon Sancho. Gue akan sangat heran kalaupun tidak terjadi. Jadi tapi kemungkinan besar akan tetap ada hukuman terhadap Jadon Sancho. Lalu ya mungkin dia akan diberikan kesempatan lagi dari tim kepelatihan utamanya Erik ten Hag. Tapi dia harus membuktikan. Yang bikin gua penasaran adalah hukuman seperti apa. Cristiano Ronaldo pada saat itu 1 pertandingan kalau nggak salah tidak dilibatkan. Apakah Jadon Sancho akan 1 pertandingan atau 1 bulan? Nah ini menarik untuk dinantikan, di mana posisi lini kanan Manchester United saat ini menurut gua tipis dari sisi kuantitas ya, karena praktis hanya ada Facundo Pellistri, tidak ada Anthony di sana, yang pemain yang menurut gue memang posisi aslinya ada di sebelah kanan. Dan ya Jadon Sancho sebenarnya dengan situasi saat ini, kalau dia bisa melihat peluang, ini kesempatan sebenarnya dia untuk bisa menunjukkan performanya ya yang bagus di atas lapangan. Setelah sebelumnya disebutkan kalau dia ini tertutupi oleh Anthony. Saat ini Anthony absen dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Jadi ya ini kesempatan buat dia kalau dia bisa melihat hal tersebut. Tapi ini semua harus dimulai dari ya dia minta maaf, menerima hukuman dan menjalani itu semua dengan positif. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.